Baik, nama saya Hakim Bahabo dari pimpinan Nasional New Guinea West Papua atau NGR di Papua. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan undangan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan terlebih khusus kepada Bapak Mahfud MD sebagai pakar hukum di Indonesia atau yang dianggap orang yang paling mengerti tentang seluk-beluk hukum di Indonesia, berkaitan dengan beberapa pernyataan-pernyataan Bapak Mahfud MD yang memposisikan Papua, status Papua sebagai status yang sudah final, legal dan lain sebagainya. Saya sangat menantikan kehadiran negara sama seperti negara Indonesia bisa duduk bersama-sama dengan Aceh untuk menyelesaikan persoalan di Aceh, dan saya harapkan juga pemerintah Indonesia bisa melakukan hal yang sama untuk bangsa West Papua. Tetapi hal ini kenapa tidak dilakukan? Kenapa perlakuan berbeda antara anak bangsa yang satu terhadap anak bangsa yang lain? Bukankah negara ini adalah negara hukum yang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum untuk setiap warga negara? Aceh bisa, kalau Papua tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa di sini ada diskriminasi, dan Republik Indonesia menganggap bahwa Papua ini adalah anak tiri yang tidak, hukum-hukum di Republik ini tidak berlaku lagi untuk anak tiri, tidak berlaku, hanya berlaku untuk hal ini saja sudah menunjukkan bahwa Republik sudah memberikan pesan kepada Papua bahwa pesannya jelas bahwa Papua bukan sebagai anak kandung tapi anak tiri. Jadi walaupun berbagai konflik, korban berjatuhan, rakyat Papua mandi darah, mandi kemiskinan, mandi air mata, kebodohan, lain sebagainya, tapi negara tidak melakukan. Negara sibuk dengan membangun infrastruktur jalan-jalan yang menghubungkan kepentingan mereka yang untuk mengeksplorasi sumber daya alam di Papua, walaupun dia menggemas dengan bahasa yang sangat indah sekali, yaitu pemerataan pembangunan atau menghubungkan segala macam. Walaupun jalan dan segala macam ada, tapi yang penikmat jalan itu adalah bukan orang asli Papua. Karena hal yang paling penting memberdayakan orang asli Papua itu Anda tidak melaksanakan, karena pada prinsipnya, pada dasarnya adalah Anda merasa bahwa Papua bukan sebagai anak angkat, bukan sebagai anak tapi anak angkat, anak tiri. Jadi tidak heran kalau dalam perlakuan di depan hukum dengan orang Papua sangat jauh berbeda dengan saudara-saudara rakyat Indonesia yang lain. Satu hari saya ingin Indonesia itu bisa duduk dengan orang Papua, tapi kalaupun itu terjadi, saya ingin sekali mau berhadapan dengan Bapak Mahfud MD yang konon katanya adalah master hukum di Republik ini,
Dan untuk menghadapi Anda tidak perlu dengan tempuhnya master hukum yang ada di Papua, tapi cukup Anda berhadapan dengan saya yang notabene adalah saya orang tidak sekolah. Saya tidak sekolah karena saya tidak punya uang. Saya tidak bisa menyelesaikan pendidikan, bukan karena saya bodoh, tapi saya putus di tengah jalan karena saya tidak punya uang. Tapi dengan melihat cara berpikir logika Bapak Mahfud MD yang memposisikan status Papua sudah final lah, status Papua sudah legal segala macam, itu yang saya ingin kita berdua show untuk mempertontonkan pola pikir Anda yang master dengan pola pikir saya yang orang tidak sekolah. Kita mempertontonkan biar rakyat sendiri yang menilai mana yang berbicara logis dan mana yang berbicara unlogis. Karena beberapa kali pernyataan dari Pak Gubernur menyatakan bahwa Papua sudah final. Ya, final bagimu, tapi tidak bagi. Sekarang landasan atau dalil yang Anda pakai di mana? Karena PPRA? Oke. Atau imajinasi yang Anda kembangkan karena apa? Karena bangsa Papua adalah jajahan dari kolonial Belanda. Kalau begitu kenapa Anda tidak sekalian ambil Malaysia, Suriname dan lain sebagainya, 8 negara jajahan Belanda yang lainnya, kalau itu ukuran Anda. Selain itu itu PPRA itu sangat tidak mengikat dengan orang Papua. Anda tidak bisa memakai hasil PPRA itu sebagai landasan. Saya pikir marilah kita berbicara dari kacamata hukum, karena Anda orang hukum, maka mari kita berbicara dari kacamata hukum bahwa orang Papua hari ini menganggap bahwa PPRA itu belum pernah dilaksanakan. Orang Papua hari ini berjuang bukan karena kalah PPRA. PPRA dan lain sebagainya itu sebenarnya awal akar persoalan nanti dimulai dari konferensi meja bundar. KMB agreement itu sendiri orang Papua tidak pernah dilibatkan. Kalau tidak pernah dilibatkan berarti orang Papua tidak menjadi subjek, atau orang dengan kata lain bahwa orang Papua tidak menjadi para pihak dari perjanjian itu. Kalau sudah tidak menjadi para pihak dari perjanjian itu, maka orang Papua tidak terikat dengan perjanjian itu. Tidak berlaku. Demikian juga dengan Euro Agreement, Roma Agreement, perjanjian integrasi analisasi Papua, kemudian Freeport Agreement, PPRA Agreement. Semua perjanjian itu tidak pernah melibatkan orang asli Papua. Maka orang asli Papua menganggap bahwa perjanjian-perjanjian itu belum pernah ada. Kalaupun pernah ada, tidak berlaku bagi orang asli Papua karena tidak pernah melibatkan orang asli Papua. Kalau tidak pernah melibatkan orang asli Papua, maka Papua tidak menjadi para pihak dari perjanjian-perjanjian tersebut. Bukan persoalan apa hasil dari perjanjian itu, bukan persoalan apa isi dari perjanjian itu. Apapun perjanjian KMB isinya, apapun isinya New Euro Agreement, apapun isinya
Roma Agreement apapun isinya, Freeport Agreement apapun isinya, PPRA Agreement itu tidak berlaku bagi orang Papua. Walaupun hasil dari PPRA itu Papua keluar sebagai pemenang atau ya hasilnya adalah Papua merdeka keluar sebagai pemenang, sekalipun tidak mengikat dan tidak berlaku. Kami tidak tergantung dengan PPRA kami orang Papua menang atau tidak menang. Kami tetap konsisten, kami tetap berdiri kokoh, kami tetap menganggap bahwa kami sudah merdeka. Bahkan bendera merah putih itu ada setelah bendera bintang kejora ada terlebih dahulu, 2 tahun kemudian baru bendera merah putih bisa ada. Nah, dari sisi sejarah, dari sisi imajinasi orang Papua hari ini Indonesia belum pernah masuk dalam angan-angan, dalam mimpi sekalipun belum pernah ada. Tetapi Indonesia adalah bangsa yang benar-benar mimpi buruk bagi orang asli Papua, karena kehadiran Indonesia dalam malaikat pencabut nyawa. Dan setiap kami melihat merah putih, kami sedang memandang sebagai lambang kematian bagi orang asli Papua. Dan belum menutup kemungkinan juga apabila besok Papua merdeka, bendera-bendera kematian orang Papua akan ganti dengan merah putih, karena orang Papua hari ini memandang merah putih itu sebagai lambang kematian. Sehingga saat tantang Mahfud MD, mari kita argumentasi hukum. Saya orang yang tidak sekolah belajar hukum, saya orang tidak sekolah dengan Anda yang sarjana. Karena saya melihat bahwa cara berpikir Anda itu cukup berhadapan dengan saya, tidak perlu dengan kami punya master hukum yang itu terlalu tinggi, terlalu jauh. Kemampuan Anda itu cukup berhadapan dengan saya. Sehingga mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan hari ini Mahfud MD bisa dengar, dan saudara-saudara bisa meneruskan ke meja Presiden atau meja Mahfud MD untuk segera menanggapi bagaimana Jakarta, Mahfud MD bisa berhadapan dengan saya, bisa duduk bersama-sama untuk kita show mempertontonkan kemampuan logika berpikir Profesor Doktor ini dengan saya orang tidak punya gelar. Demikian dulu, sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Papua Merdeka. Baik, nama saya Hakim Bahabel dari pimpinan Nasional New Guinerat West Papua atau NGR di Papua. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan undangan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan terlebih khusus kepada Bapak Mahfud MD sebagai pakar hukum di Indonesia atau yang dianggap orang yang paling mengerti tentang seluk-beluk hukum di Indonesia, berkaitan dengan beberapa pernyataan-pernyataan Bapak Mahfud MD yang memposisikan Papua, status Papua sebagai status yang sudah final, legal, dan lain sebagainya. Saya sangat menantikan kehadiran
negara sama seperti negara Indonesia bisa duduk bersama-sama dengan Aceh untuk menyelesaikan persoalan di Aceh, dan saya harapkan juga pemerintah Indonesia bisa melakukan hal yang sama untuk bangsa West Papua. Tetapi hal ini kenapa tidak dilakukan? Kenapa perlakuan berbeda antara anak bangsa yang satu terhadap anak bangsa yang lain? Bukankah negara ini adalah negara hukum yang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum untuk setiap warga negara? Aceh bisa, kalau Papua tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa di sini ada diskriminasi, dan Republik Indonesia menganggap bahwa Papua ini adalah anak tiri yang tidak, hukum-hukum di Republik ini tidak berlaku lagi untuk anak tiri, tidak berlaku, hanya berlaku untuk hal ini saja sudah menunjukkan bahwa Republik sudah memberikan pesan kepada Papua bahwa pesannya jelas bahwa Papua bukan sebagai anak kandung tapi anak tiri. Jadi walaupun berbagai konflik, korban berjatuhan, rakyat Papua mandi darah, mandi kemiskinan, mandi air mata, kebodohan, lain sebagainya, tapi negara tidak melakukan. Negara sibuk dengan membangun infrastruktur jalan-jalan yang menghubungkan ke kepentingan mereka yang untuk mengeksplorasi sumber daya alam di Papua, walaupun dia menggemas dengan bahasa yang sangat indah sekali, yaitu pemerataan pembangunan atau menghubungkan segala macam. Walaupun jalan dan segala macam ada, tapi yang penikmat jalan itu adalah bukan orang asli Papua. Karena hal yang paling penting memberdayakan orang asli Papua itu Anda tidak melaksanakan, karena pada prinsipnya, pada dasarnya adalah Anda merasa bahwa Papua bukan sebagai anak angkat, bukan sebagai anak tapi anak angkat, anak tiri. Jadi tidak heran kalau dalam perlakuan di depan hukum dengan orang Papua sangat jauh berbeda dengan saudara-saudara rakyat Indonesia yang lain. Satu hari saya ingin Indonesia itu bisa duduk dengan orang Papua, tapi kalaupun itu terjadi, saya ingin sekali mau berhadapan dengan Bapak Mahfud MD yang konon katanya adalah master hukum di Republik ini. Dan untuk menghadapi Anda tidak perlu dengan tempuhnya master hukum yang ada di Papua, tapi cukup Anda berhadapan dengan saya yang notabene adalah saya orang tidak sekolah. Saya tidak sekolah karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa menyelesaikan pendidikan, bukan karena saya bodoh, tapi saya putus di tengah jalan karena saya tidak punya uang. Tapi dengan melihat cara berpikir logika Bapak Mahfud MD yang memposisikan status Papua sudah final lah, status Papua sudah legal segala macam, itu yang saya ingin kita berdua show untuk mempertontonkan pola pikir Anda yang master dengan pola pikir saya yang orang tidak sekolah. Kita mempertontonkan biar rakyat sendiri yang menilai mana yang berbicara logis dan mana yang berbicara unlogis. Karena beberapa kali pernyataan dari Mahfud MD menyatakan bahwa Papua sudah final. Ya, final
bagimu, tapi tidak bagi. Sekarang landasan atau dalil yang Anda pakai di mana? Karena pepera? Oke. Atau imajinasi yang Anda kembangkan karena apa? Karena bangsa Papua adalah jajahan dari kolonial Belanda. Kalau begitu kenapa Anda tidak sekalian ambil Malaysia, Suriname dan lain sebagainya, 8 negara jajahan Belanda yang lainnya, kalau itu ukuran Anda. Selain itu pepera itu sangat tidak mengikat dengan orang Papua. Anda tidak bisa memakai hasil pepera itu sebagai landasan. Saya pikir marilah kita berbicara dari kacamata hukum, karena Anda orang hukum, maka mari kita berbicara dari kacamata hukum, bahwa orang Papua hari ini menganggap bahwa pepera itu belum pernah dilaksanakan. Orang Papua hari ini berjuang bukan karena kalah pepera. Pepera dan lain sebagainya itu sebenarnya awal akar persoalannya itu dimulai dari konvensi Meja Bundar. KMB Agreement itu sendiri orang Papua tidak pernah dilibatkan. Kalau tidak pernah dilibatkan berarti orang Papua tidak menjadi subjek, atau orang dengan kata lain bahwa orang Papua tidak menjadi para pihak dari perjanjian itu. Kalau sudah tidak menjadi para pihak dari perjanjian itu, maka orang Papua tidak terikat dengan perjanjian itu. Tidak berlaku. Demikian juga dengan Euro Agreement, Roma Agreement, perjanjian integrasi anektisasi Papua, kemudian Freeport Agreement, Pepera Agreement. Semua perjanjian itu tidak pernah melibatkan orang asli Papua. Maka orang asli Papua menganggap bahwa perjanjian-perjanjian itu belum pernah ada. Kalaupun pernah ada, tidak berlaku bagi orang asli Papua karena tidak pernah melibatkan orang asli Papua. Kalau tidak pernah melibatkan orang asli Papua, maka Papua tidak menjadi para pihak dari perjanjian-perjanjian tersebut. Bukan persoalan apa hasil dari perjanjian itu, bukan persoalan apa isi dari perjanjian itu. Apapun perjanjian KMB isinya, apapun isinya New York Agreement, apapun isinya Roma Agreement, apapun isinya Freeport Agreement, apapun isinya Pepera Agreement, itu tidak berlaku bagi orang Papua. Walaupun hasil dari Pepera itu Papua keluar sebagai pemenang, atau hasilnya adalah Papua merdeka keluar sebagai pemenang, sekalipun tidak mengikat dan tidak berlaku. Kami tidak tergantung dengan Pepera kami orang Papua menang atau tidak menang. Kami tetap konsisten, kami tetap berdiri kokoh, kami tetap menganggap bahwa kami sudah merdeka. Bahkan bendera merah putih itu ada setelah bendera bintang kejora ada terlebih dahulu. 2 tahun kemudian baru bendera merah putih bisa ada. Nah, dari sisi sejarah, dari sisi imajinasi orang Papua hari ini Indonesia belum pernah masuk dalam angan-angan, dalam mimpi sekalipun belum pernah ada. Tetapi Indonesia adalah bangsa yang benar-benar
uh, mimpi buruk bagi orang asli Papua, karena kehadiran Indonesia dalam malaikat pencabut nyawa. Dan setiap kami melihat merah putih, kami sedang memandang sebagai lambang kematian bagi orang asli Papua. Dan belum menutup kemungkinan juga apabila besok Papua merdeka, bendera-bendera kematian orang Papua akan ganti dengan merah putih, karena orang Papua hari ini memandang merah putih itu sebagai lambang kematian. Sehingga saat tantang Mahfud MD, mari kita argumentasi hukum. Saya orang yang tidak sekolah belajar hukum, saya orang tidak sekolah dengan Anda yang sarjana. Karena saya melihat bahwa cara berpikir Anda itu cukup berhadapan dengan saya, tidak perlu dengan kami punya master hukum yang itu terlalu tinggi, terlalu jauh. Kemampuan Anda itu cukup berhadapan dengan saya. Sehingga mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan hari ini Mahfud MD bisa dengar, dan saudara-saudara bisa meneruskan ke meja Presiden atau meja Mahfud MD untuk segera menanggapi bagaimana Jakarta, Mahfud MD bisa berhadapan dengan saya, bisa duduk bersama-sama untuk kita mempertontonkan kemampuan logika berpikir Profesor Doktor ini dengan saya orang tidak punya gelar. Demikian dulu, sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Papua Merdeka.